Oke guys, mungkin Mimin akan ngalur anime lagi nih guys. Walaupun anime lama ya nggak apa-apa lah ya. Dan anime ini berjudul Hametsu no Oukoku, yang ceritanya itu mengisahkan perjalanan anak manusia yang balas dendam karena gurunya sebagai penyihir itu dieksekusi dan dibantai guys. Karena pada waktu itu tuh semua penyihir itu wajib dihabisi dan di bumi hanguskan. Nah, penasaran kan dengan ceritanya? Langsung kita gaskan aja ke videonya guys. Pada zaman dahulu kala, dewa menciptakan manusia dan juga menciptakan penyihir. Dan berpesan kepada penyihir agar melindungi manusia, mengayomi manusia, serta membantu manusia. Namun setelah berjalannya waktu, teknologi manusia makin maju dan para manusia tidak butuh lagi dengan para penyihir. Karena ketamakan manusia, akhirnya penyihir dihabisi dan dieksekusi. Shin berpindah ke Adonis kecil dan gurunya si Chloe, yaitu penyihir yang lari dari perburuan manusia. Di sana Adonis terlihat kesal kenapa dia dan gurunya harus lari dari manusia. Si Chloe menjawab kalau dirinya adalah penyihir. Dan kesan manusia sekarang sudah berbeda, tak lagi memuliakan para penyihir. Bahkan sebaliknya, mereka malah memerangi penyihir. Di tengah-tengah perjalanan, datanglah prajurit kerajaan Redia yang ingin menangkapnya. Chloe pun maju dan menghabisinya dengan sihir es. Setelah Chloe menghabisi prajurit itu, Adonis pun marah dengan dirinya karena tidak bisa melindungi Chloe dan ingin bertambah kuat. Setelah peluk-pelukan, tiba-tiba mereka terheran-heran karena terteleportasi ke ibu kota kerajaan Redia. Dan di ibu kota ditahanlah Adonis, dan Chloe pun tidak tinggal diam dan langsung mengeluarkan sihir es. Dan duar, sihir Chloe pun hancur dan dibatalkan oleh kecanggihan alat penetrasi sihir yang dibuat manusia. Dan si KRG THT pun langsung mendekati Chloe dan cuak, robeklah baju Chloe sehingga membuatnya bugil. Melihat Chloe bugil, Adonis dan admin pun tidak ikhlas sehingga membuatnya mengamuk. Setelah Adonis ngamuk, sang kaisar pun memerintahkan prajuritnya untuk membunuh Adonis. Sebelum Adonis dibunuh, si Chloe pun memohon kepada kaisar untuk mengampuni Adonis dan mempertaruhkan nyawanya sebagai gantinya. Kaisar pun langsung mengeluarkan pistol dari celananya dan cerot. Dan sebelum Chloe ditembak, kita diperlihatkan masa lalu Adonis, yaitu anak terbuang yang dipungut Chloe. Dan sebelum ditembak, si Chloe mengatakan, "Yamete kudasai." dan yang bikin admin jengkel, bukannya habis ditembak dikubur, malah Chloe dibrandet sampai tubuhnya hancur berkeping-keping. Dan yang bikin admin makin jengkel, setelah dibrandet, kok malah datang seorang membawa kampak dan ya... asem cok, film apa ini? Baru episode 1 aja sudah gini guys. Oke, kembali ke pembahasan. Setelah beberapa tahun, Shin berpindah ke penjara wanita dan ada 2 orang wanita yang sedang memperebutkan makanan. Dan datanglah wanita berambut pink yang melerai dan mendamaikan mereka. Dan nama gadis itu adalah Doroka. Setelah itu datanglah petugas dan memanggil nomor 218. Dan ternyata nomor 218 adalah sahabat Doroka. Kemudian Doroka mengambil nomor itu dan mengaku kalau nomor 218 adalah dirinya. Setelah masuk ke ruangan kepala sipir itu menyuruh Doroka membuka semua pakaiannya untuk diperiksa. Dan nantinya untuk melayani orang-orang penting di kerajaan itu. Sebelum Doroka diperiksa, kaburlah si Doroka dengan membawa HP milik kepala sipir itu. Dan memasukkan perintah untuk membuka penjara itu dengan suaranya. Setelah berkali-kali gagal, Doroka merubah suaranya dengan centil. Dan terbukalah semua pintu penjara dan membuat tahanan di sana pada kabur. Setelah Doroka kabur, sampailah dia di sebuah ruangan.
Dan tiba-tiba terbukalah penjara patung Iron Maiden yang isinya adalah Adonis. Keluarlah Adonis dari penjara Iron Maiden itu setelah 10 tahun lamanya, dan dihabisilah semua prajurit yang ada di sana. Setelah kejadian itu, terdengarlah kejadian itu sampai ke telinga Biro Keamanan. Kemudian memerintahkan anggota khususnya, yaitu Perwira Ekot, untuk membereskan urusan ini. Dan di atas gedung terlihat Adonis yang ingin menghancurkan kota dengan sihirnya. Kemudian diteleponlah Perwira Ekot yang baru saja membunuh semua tawanan wanita yang lolos di penjara tadi. Kemudian dia juga membunuh kepala sipir dan anggota polisi yang ada di sana. Gila, sadis bener orang ini dah. Setelah sedikit mengacaukan kota, Adonis berjalan di tengah kota sambil membayangkan Chloe. Kemudian muncullah dari bawah tanah seekor raksasa batu yang diciptakan Adonis dengan sihirnya. Dan mengamuklah raksasa itu di tengah kota sambil berjalan ke ibu kota untuk membunuh kaisar. Setelah Adonis mengamuk di tengah kota, kepala Biro Keamanan akhirnya tahu kalau pelakunya adalah Adonis dan memerintahkan semua prajuritnya untuk menghabisi Adonis. Kemudian Adonis pun terhempas dari tangan raksasa itu karena daya tembak dari pesawat tempur Biro Keamanan. Setelah terhempas, akhirnya Adonis pun jatuh dan menyadari kalau badannya masih sangat kaku. Scene pun berpindah ke Kaisar dan terlihat keadaan Kaisar sakit parah sampai-sampai batuk darah dan menganggap penyakitnya itu adalah kutukan dari dewa karena dosanya selama ini yaitu menghabisi semua penyihir. Dan di situ kita tahu kalau sebenarnya Kaisar inilah yang pertama kali memusuhi penyihir dan bersikeras untuk membangun sains agar umat manusia tidak membutuhkan penyihir lagi. Kemudian scene pun berpindah ke Adonis lagi yang sedang melanjutkan amukannya di tengah-tengah ibu kota. Ketika dia mau membunuh prajurit Biro Keamanan, datanglah Doroka menghentikannya dengan berkata kalau dia tidak mau melihat Adonis membunuh manusia tak bersalah. Mendengar itu, Adonis pun mendekati Doroka sambil berkata kalau manusia semuanya adalah musuhnya dan mereka semua adalah target pemusnahannya. Setelah Adonis berada di dekat Doroka, berkatalah si Doroka kalau Chloe tidak menginginkannya. Mendengar Doroka menyebut nama Chloe, si Adonis pun marah besar sambil mencekeknya. Dan Doroka mengaku kalau dirinya adalah penyihir dan menjelaskan kepada Adonis kalau Chloe bisa dihidupkan lagi. Mendengar itu semua, Adonis pun melepaskan cekekannya terhadap Doroka. Karena Adonis tidak percaya, akhirnya Adonis mengambil pedang dengan sihirnya untuk membunuh Doroka. Setelah Doroka pasrah untuk dibunuh, Adonis pun terbayang wajah Chloe dan tidak jadi membunuh Doroka dan malah menangis kayak bocil kematian. Goblok! Lah kok apesnya setelah Adonis percaya sama Doroka, si Doroka malah kena sniper. Dan ya pelakunya adalah Perwira Ekot dan dikepunglah Adonis dengan para tentara Biro Keamanan. Si Adonis pun ditembaki dan peluru yang mengarah kepadanya terlihat terhenti dan malah berbalik arah karena sihir dari Adonis. Dan di sisi lain Perwira Ekot telah membidiknya dengan sniper super bagong dan buar. Yah, pelurunya berhenti dan malah berbalik kepadanya yang ukurannya lebih jumbo. Ya, dan kita bisa lihat si Perwira Ekot mati dengan tenang. Scene berpindah ke Yuki, adik dari ketua Biro Keamanan yang ingin mengaktifkan alat penangkal sihir. Dan di sana si Yuki tidak diperbolehkan menggunakan alat itu oleh Biro Sains bernama Theta. Dan kepala Biro Sains itu menjelaskan kalau alat itu menghilangkan fungsi sel tubuh. Akibatnya manusia yang terkena radius dari alat itu tiba-tiba muntah darah dan lebih parahnya langsung meninggoy. Dan kepala Biro Sains juga menjelaskan kalau di dunia ini sudah tidak ada penyihir yang membantu memperbaiki alam. Dan juga tidak ada penyihir yang memurnikan polusi berbahaya.
Dengan kata lain, manusia telah kehilangan karunia dari alam. Dan menjelaskan juga kalau yang mulia kaisar terkena penyakit ya gara-gara alat ini. Setelah Biro Sains menjelaskan semua itu, tanpa pikir panjang, si Yuki langsung beralih ke Allah penangkal sihir itu dan ingin mengaktifkannya. Tanpa mempedulikan apa yang terjadi dengan tubuhnya, setelah itu ke para Biro Sains mengejar Yuki dan ya, alat itu sudah terlanjur aktif dan membuat Yuki pingsan dan muntah darah. Kemudian di tempat lain, si Adonis yang tengah mengamuk, tiba-tiba sihirnya tidak aktif sehingga pena sihirnya terlempar jauh. Kemudian datanglah seorang gadis tentara dan bam, bangunan besar menimpa pandangan semua prajurit lain. Kemudian gadis itu mengeluarkan pisau senjatanya dan sering terpenggarlah kepala Adonis dan tamat. Tapi bohong. Setelah mereka semua tahu kalau Adonis sudah mati, bersoraklah mereka semua. Dan Biro Keamanan memerintahkan anggotanya untuk tidak senang dulu dan menyuruh mereka mengevakuasi dan menolong yang terluka. Setelah itu berpidatolah si Kaisar Edia sambil diimpus dengan 30.500 impusan. Dan berpidato setelah kejadian ini, alhamdulillah Adonis sudah berhasil dikalahkan. Dan kesalahan kita adalah membiarkan Adonis hidup tanpa makan. Dan menjelaskan kalau kerajaan Redia adalah dewa di masa depan. Setelah sang raja berpidato dengan sangat puitis, Sin berpindah kepada seorang anak sekolah yang sedang ngefans sama Adonis. Pas gadis-gadis itu melihat foto-foto Adonis yang ada di HP-nya, kok di belakangnya ada petinggi dari pemerintahan yang bernama Oz. Dan Oz menenangkannya dan berkata pada cewek itu, "Nggak usah khawatir, saya tidak akan melaporkanmu ke pemerintahan." Setelah cewek itu berpamit pulang, kok si Oz menelpon seorang untuk menangkap si gadis itu. Kan munafik kan? Inilah kejadian di pemerintahan saat ini. Orangnya pada munafik semua. Enggak. Pemerintahan saat ini baik-baik semua kok. Sin berpindah ke Biro Intelijen Charmy yang sedang meneliti atau mengotopsi mayat Adonis. Dan setelah meneliti lebih jauh dan ternyata mayat itu adalah palsu. Sin berpindah ke Adonis yang baru sadarkan diri dan mengingat kalau dirinya tak jadi mati akibat sihir pemalsuan dari Anna. Kemudian Adonis sadar kalau dirinya berada di kerajaan penyihir. Setelah itu si Adonis berkeliling melihat-lihat kerajaan penyihir. Dan ya, itu adalah surga bagi kalian yang masih jomblo dan suka menghalusinasi. Setelah berkeliling, sampailah Adonis ke suatu ruangan. Di sana dia berbincang dengan ratu penyihir yaitu Ophelia dan bercerita tentang Chloe kalau si Chloe dikeluarkan dari kerajaan penyihir. Lantas Adonis memotong pembicaraannya dan berkata kalau si Chloe lebih tepatnya diusir dari kerajaan ini karena peraturan penyihir tidak boleh mengajarkan sihir dengan manusia. Dan di situ kita tahu kalau si Chloe disuruh pulang ke kerajaan penyihir dan meninggalkan muridnya di bumi yaitu Adonis. Akan tetapi Chloe pun tidak menuruti perintah ratu dan malah berkata maaf. Kemudian ratu penyihir mengembalikan pena sihir milik Adonis dan menjelaskan kalau pena itu terbuat dari bulu burung phoenix dan dihiasi dengan mata naga merah. Setelah Adonis menerima pena itu, kemudian dia menghadap ke atas langit dan betapa kagetnya kalau ternyata dirinya saat ini berada di bulan. Kemudian Adonis diajak berkeliling bulan dan menjelaskan di kerajaan ini tinggal satu pohon kehidupan yang tersisa. Setelah semua pohon di bumi dihancurkan oleh manusia. Dan sang ratu menjelaskan pula kalau pohon kehidupan ini adalah pohon yang melahirkan para penyihir. Dan menjelaskan kalau semua penyihir berjenis kelamin sama yaitu perempuan.
dan juga menjelaskan kalau kunci satu-satunya untuk membangkitkan Chloe adalah dengan sihir Adonis. Karena Adonis mempunyai kelebihan, yaitu sihir yang serbaguna yang diwujudkan karena pikirannya. Setelah ratu pergi dan Adonis berbaring-baring santuy, datanglah teman Doroka yang menyelamatkannya dulu di bumi dan mengomelinya kalau Doroka mati karenanya. Kemudian Adonis mengatakan, bodoh amat, itu kan urusanmu, siapa suruh bawa aku ke bulan, goblok. Kemudian si cewek itu terus mengomelinya dan berkata, manusia memang egois, untuk apa kami berkorban nyawa hanya untuk menyelamatkanmu. Kemudian Adonis berbalik membacotinya, bukankah demi memanfaatkan Chloe? Dan demi benda ini, ya maksudnya untuk membangkitkan Chloe dan memanfaatkan Chloe dan Adonis untuk menyerang manusia, gitu loh maksudnya guys. Setelah mendengar itu, si Anna malah bermuka goblok dan tidak tahu menahu tentang apa yang dibicarakan Adonis. Kemudian Adonis membayangkan perkataan Doroka sebelum mati dan berkata kepada Adonis kalau Adonis dan Chloe harus lari dari kerajaan penyihir. Karena kerajaan penyihir berniat untuk memanfaatkan kekuatan mereka berdua. Di situ terungkap kalau kerajaan penyihir ingin membangkitkan Chloe hanya untuk membuatkan pena bulu. Karena hanya dia satu-satunya penyihir yang bisa membuat pena itu. Dan kerajaan penyihir ingin membawa manusia yang tersakiti ke bulan. Untuk melatih sihir dengan pena itu semata-mata untuk bertarung dengan manusia. Setelah Adonis mengungkapkan itu semua kepada Anna, si Adonis pun setuju untuk membangkitkan Chloe dan berkata kalau Chloe mau menuruti keinginan kerajaan penyihir, maka Adonis pun juga akan setuju. Akan tetapi jika kalau Chloe menolak, baik penyihir maupun manusia akan menjadi musuhnya. Ritual pembangkitan pun dimulai. Setelah membayangkan Chloe dengan kenangan-kenangan lama mereka, dan celing, diperenglah admin dan seluruh penonton setia admin. Dan ternyata si Adonis tidak membangkitkan Chloe dan malah membangkitkan Doroka. Kocak. Setelah Doroka terbangkitkan, Doroka pun langsung lari menjauh karena malu setelah melihat tubuhnya bugil di depan cowok. Oh my god! Melihat itu semua, sang ratu penyihir ngomel-ngomel gak jelas. Kenapa malah Doroka yang dibangkitkan? Dan duar, datanglah biro keamanan dengan sains teleportasi. Dan semua itu adalah ulah Adonis yang sengaja membawa chip yang ditanamkan di dalam dirinya sewaktu di penjara dulu. Pertarungan pun dimulai. Adonis pun mengeluarkan sihir kupu-kupu gak jelas, dan ada juga penyihir yang mengeluarkan sihir kristal gak jelas, ada juga yang mengeluarkan sihir ular gak jelas, dan banyak lagi kekuatan sihir yang gak jelas. Setelah kita diperlihatkan banyak sihir yang gak jelas, majulah si Ratu Ophelia dan mengeluarkan sihir Chibaku Tensei seperti punya Sasuke. Setelah semua prajurit itu diangkat oleh ratu ke atas langit, dan bam, majurlah semua manusia-manusia itu. Dan setelah sang ratu merasa kalau dirinya sudah menang, kemudian dia berbalik dan melihat sekitar. Dan ya, kebanyakan penyihir sudah pada meninggoy karena bantuan dari regu kedua yang baru sampai ke sana. Dan Shin pun berpindah ke bumi dan kita diperlihatkan kepala biro sains yang sedang dibacoti atasannya karena tidak bisa mendeteksi para penyihir yang hidup di bulan. Kemudian kepala biro sains menjelaskan kalau satelit mereka diambil alih oleh penyihir dan dimanfaatkan oleh penyihir itu. Setelah itu berbicara Direktur Biro Intelijen bernama Shirosagi kalau pemburuan penyihir sudah ketinggalan zaman. Kemudian Shin kembali ke pertarungan Adonis melawan kepala Biro Keamanan yaitu Yamato. Di sana Yamato meningkatkan kekuatannya sebesar 500% dan mengeluarkan jurus tebasan penghancur dan sring. Ya, semua penyihir tertebas kecuali Doroka dan Anna. Dan terlihat kalau di Doroka hampir-hampir tertebas. Dan ya, itu adalah sihir Anna seperti sihir yang dilakukan Adonis sewaktu di bumi.
Dan setelah Ana berterima kasih kepada Doroka kalau dirinya selalu ditolongnya dan ternyata si Ana juga terkena jurus itu dari kepala biro keamanan, yaitu Yamato. Kemudian Shin berpindah lagi ke Adonis yang baku hantam dengan Yamato. Si Adonis terkena tusukan di dadanya, sedangkan Yamato terkena pedang raksasa dari Adonis yang mengakibatkan lengan kirinya putus. Setelah si Adonis tidak bisa bergerak karena kesakitan, Yamato pun bergegas memenggal Adonis dan Tapi bohong. si Doroka berteriak menghentikannya dengan mengeluarkan sihir cinta. Dan di situ terungkap kalau sihir Doroka adalah sihir cinta, yaitu sihir yang membuat orang patuh terhadap perintahnya. Setelah tubuh Yamato tidak bisa bergerak, Yamato pun berusaha untuk mendekati Doroka. Kok malah Doroka meminta Yamato untuk berhenti dan tidak lagi saling berperang. Karena kekuatan Yamato lebih besar dari orang lain pada umumnya, akhirnya badannya terlepas dari sihir Doroka. Kemudian si Yamato langsung menghantam Doroka sampai penjut-penjut sambil berkata kalau aku akan menghabisi kalian karena kalian telah menghancurkan negaraku. Kemudian Doroka berkata, bukankah kalian yang mengawali membunuh penyihir 10 tahun lalu? Setelah Yamato mendengar perkataan Doroka tadi, aktiflah sihir cinta milik Doroka dan si Yamato bersedia mengikuti perkataan Doroka. Di tengah-tengah percakapan, ditusuklah kepala Yamato dan dipenggal oleh Adonis. Kemudian Shin berpindah ke kaisar kerajaan Redia yang sangat bergembira karena berhasil menghabisi penyihir di bulan. Dan di sana terungkap kalau sebenarnya si kaisar terkena sihir cinta dari permaisurinya sendiri. Dan yang membuat kaisar menghabisi para penyihir, ulah permaisuri itu. Kemudian si permaisuri menyuruh kaisar untuk bunuh diri dan akhirnya sang kaisar meninggoy. Dan di sana terungkap kalau permaisuri itu adalah penyihir bernama Dorothea yang mempunyai sihir yang sama dengan Doroka. Dan si Dorothea berniat ingin menghabisi penyihir dan menguasai dunia ini. Gila, jahat bener orang ini. Kemudian Shin berpindah ke Adonis yang menawarkan Doroka untuk membantunya menghabisi manusia dengan sihirnya. Kemudian Doroka tidak menyetujuinya dan si Adonis lanjut membantai prajurit yang tersisa di sana. Setelah Adonis membantai semua prajurit yang ada di sana, diambillah kepala Yamato yang baru saja dipenggal. Kemudian si Adonis merubah suaranya dengan sihirnya dan membuat laporan palsu ke bumi kalau semua penyihir sudah tewas semua, dan meminta pihak bumi untuk mengembalikannya dengan sains teleportasi. Kemudian Adonis menarik tangan Doroka untuk ikut kembali ke bumi, namun Doroka tidak mau dan malah menampar Adonis. Kemudian muncullah cahaya teleportasi dan membuat Adonis dan Doroka kembali ke bumi. Setelah Adonis dan Doroka pergi kembali ke bumi, terlihat si Ratu Penyihir Ophelia mendoakan Adonis, semoga kamu mendapatkan hukuman dari dewa karena kejahatanmu, dan menyesali dirinya karena gagal membawa kembali kejayaan penyihir. Shin pun berpindah ke biro sains dan biro keamanan yang ada di bumi setelah mereka tahu bahwa yang berbicara adalah Adonis yang lagi menyamar. Akhirnya mereka bersiaga untuk menghabisi Adonis begitu sampai ke bumi. Kok pas sudah tiba waktunya, dan ternyata Adonis ngeprank biro keamanan dan malah merubah koordinat tempat dia mendarat di bumi. Setelah sampai di bumi, Adonis pun melanjutkan perjalanan dan melanjutkan misinya, yaitu menghabisi manusia-manusia jahat. Kemudian Doroka menolak dan malah pengen kembali ke kerajaan penyihir, seraya membacoti Adonis kalau Adonis tidak tahu diri karena mengorbankan semua penyihir yang ada di bulan. Lantas Adonis pun menjawab kalau kamulah yang melecehkan pengorbanan penyihir. Saat semua penyihir dibantai, kok kamu malah minta berdamai dengan manusia. Kemudian Doroka sambil membacoti Adonis, sebenarnya saya penasaran seperti apa murid yang dibela-bela mati-matian oleh si Chloe. Kok ternyata kamu cuma taunya balas dendam dan balas dendam.
Setelah si Adonis capek dibacotin, kemudian Adonis menjawab, "Ucapanmu tidak akan merubah keputusanku. Dan nyawa Chloe lebih berharga daripada nyawa seluruh umat manusia yang ada di bumi." Kemudian Doroka menyalahkan Adonis karena memancing biro keamanan datang ke bulan. Lantas Adonis menjawab, "Kalau karena mereka lah kita bisa kembali ke bumi lagi." Setelah admin dan Adonis capek menyimak bacotan Doroka, Adonis pun beranjak pergi meninggalkan Doroka. Kemudian Doroka pun lari menerjang Adonis dan lanjut membacotin Adonis lagi. Alah Doroka. Goblok! Lantas Adonis menjelaskan kalau Doroka tidak bisa memahami perasaan Adonis dan membulatkan tekad untuk tetap balas dendam karena dulunya Adonis pernah berbagi hidup dengan Chloe. Jika Adonis berhenti balas dendam, maka pengorbanan Chloe akan sia-sia dan Adonis takut akan hal itu. Setelah Doroka dibacotin Adonis, si Doroka pun akhirnya memahaminya dan malah mewek. Alah betina. Goblok! Dan setelah Doroka berbalik melihat Adonis, alangkah kagetnya Doroka kalau Adonis sudah sekarat. Setelah itu datanglah geng motor yang mendekati Doroka dan juga Adonis. Di pagi harinya Adonis pun sadar dan sudah dalam keadaan diperban. Kemudian Pang selaku kepala geng motor itu mengajak Adonis keluar dan menjelaskan keadaannya saat ini. Dan ya, di sana terungkap bahwa geng motor itu dulunya adalah warga Redia yang terbuang. Ada dari kalangan pengungsi dan juga ada dari kalangan budak yang lari dari kerajaan Redia. Dan mereka semua ditinggalkan oleh Sains dan diusir ke gurun pasir ini. Kemudian setelah itu Adonis mendengar desahan manja, "Iya mete." Adonis pun mendatanginya dan ternyata si Doroka malah belajar standing motor. Goblok. Setelah Doroka jatuh dari motor, Doroka pun memberikan boneka kepada Adonis sebagai bukti kalau mereka berdua sudah baikan. Kemudian di malam harinya mereka berpesta. Di tengah-tengah perpestaan, geng motor itu bertanya kepada Doroka apakah Doroka sedang bertengkar dengan pacarnya itu. Kemudian Doroka menjawab kalau Doroka hanya teman dan ingin berpetualang keliling dunia. Setelah Doroka menjawab pertanyaan mereka semua, alangkah kagetnya Doroka karena para geng motor itu jatuh satu persatu. Kemudian Adonis menjelaskan kalau dia hanya mengubah air minum menjadi obat tidur. Kemudian Adonis mengambil pistol dari saku geng motor itu dan Doroka pun menyangka kalau Adonis ingin membunuhnya. Lantas Adonis menjawab kalau dia tidak akan membunuhnya karena Redia tidak menganggapnya manusia. Setelah mengatakan itu, Adonis pun pergi meninggalkan Doroka sambil berkata kalau Doroka tidak cocok dengan dirinya. Si Doroka lantas menjawab kenapa? Adonis pun menjawab kalau kita sama-sama kehilangan orang kita cintai. Tapi kamu masih bisa bersenang-senang minum-minum dengan geng motor itu. Sedangkan aku tidak bisa bersenang-senang lagi. Kemudian Adonis pun berpesan kepada Doroka jangan sampai menjadi seperti dirinya. Lantas meninggalkan Doroka di perkampungan itu. Keesokan harinya, Doroka pun sedih dan datanglah Pang menenangkan si Doroka sambil bercerita kalau dia sebenarnya kenal dengan Adonis. Karena dulu sebelum Pang nyaris mati, dia dibantu oleh Adonis dan juga Chloe. Dan berkata kepada Doroka kalau memiliki seorang yang berani melawan dunia untuknya itu adalah kebahagiaan terbesar yang kamu dapatkan. Dan dunia saat ini sangat kejam. Dan begitu sulit membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang jahat. Adonis memilih jalan balas dendam karena sudah tidak ada lagi jalan keluar lain. Dan itulah pilihan satu-satunya untuk membersihkan dunia ini dari orang-orang jahat. Mendengar penjelasan Pang, Doroka pun tersadar dan bersedia menemani Adonis dan membantu untuk balas dendam. Kemudian Doroka pun mengejar Adonis dengan menggunakan motor yang diberikan Pang. Kemudian scene berpindah ke kerajaan Redia yang lagi ramai karena pelantikan capres baru. Setelah meninggalnya kaisar lama, yaitu Kaisar Gotehete.
Dan ternyata yang jadi capres adalah Ratu Dorothea, yaitu penyihir jahat yang ingin menguasai bumi. Dan pas acara penobatan, si Dorothea lah kok malah konser. Dan di tengah-tengah konser ternyata ada pembantaian terhadap para petinggi kerajaan yang tidak mendukungnya. Dan terungkap kalau Dorothea adalah penyihir yang super jahat dan sangat gila akan kekuasaan. Kemudian scene berpindah ke Adonis yang sedang dalam perjalanan bersama Doroka. Dan Adonis berkata kepada Doroka kalau Doroka sebisa mungkin jangan menghalangi rencananya untuk balas dendam. Dan Doroka hanya bisa pasrah dan menuruti Adonis. Dan tibalah Adonis di sebuah kota kecil yang tidak ada penghuninya sama sekali. Dan kota kecil itu bernama Sandland. Setelah berkeliling kota itu, Adonis pun memasuki kantor polisi dan mendapati di dalam kantor itu ada orang yang bernyanyi. Adonis pun mendatanginya dan bertanya kepadanya tentang kota besar di dekat sini. Lantas orang itu menjawab kalau 70 kilo ke arah timur ada sebuah kota bernama Mamuta. Dan sebelum Adonis meninggalkan orang itu mengoceh sendiri dan berkata umat manusia berhasil menghabisi penyihir. Akan tetapi, kenapa sebagian umat manusia masih merasakan kemiskinan dan kesusahan? Dan masa depan yang diimpikan manusia, yaitu kebanggaan dan kebahagiaan, cuma menjadi omong kosong belaka. Setelah Adonis keluar dari kantor polisi, bertanyalah Doroka kenapa Adonis tidak membebaskannya. Dan Doroka ingin memberikannya sedikit makanan. Adonis pun menjawab, apakah kamu tidak tahu sebenarnya di sel itu tidak terkunci? Dan yang pasangan itu butuhkan bukanlah makanan, melainkan kedamaian yang tidak diganggu orang lain. Dan di situ terungkap kalau orang di sel itu tadi adalah sepasang kekasih yang istrinya itu difitnah sebagai penyihir dan dipenjara sampai istrinya meninggoy. Setelah Doroka paham, Adonis pun melanjutkan perjalanannya ke kota selanjutnya, yaitu Mamuta. Setelah mereka sampai ke kota Mamuta, kita disuguhi pemandangan yang sangat membagongkan, yaitu pintu gerbang yang melambangkan Opai. Dan di dalam kota lebih membagongkan lagi. Di sana banyak sekali gedung-gedung dan desainan-desainan dengan tubuh-tubuh wanita. Kayaknya di dalam kota ini isinya orang sange-sange semua coy. Ya kayak kalian-kalian yang masih jomblo. Di kota itu keadaannya terlihat seperti tidak ada seorang pun yang menghuninya. Dan ternyata di tengah-tengah kota mereka pun menemukan boneka esek-esek buatan Redia. Kemudian boneka itu mendatangi Doroka dan minta untuk diintai. Kemudian Adonis pun menembakinya dan malah mendengar jeritan-jeritan manja di dalam gudang. Lantas Adonis memasuki gedung dan menyuruh Doroka untuk tinggal di luar. Karena Doroka merupakan beban tim. Karena Doroka takut di luar sendirian, akhirnya dia membututi Adonis dengan sembunyi-sembunyi. Lah kok baru beberapa detik, si beban malah ketahuan. Karena Adonis sudah kasihan dan pusing mendengar bacotan-bacotan Doroka yang tidak ada hentinya, akhirnya memperbolehkannya mengikuti dirinya. Dan sampailah mereka ke sebuah kamar yang isinya adalah mayat yang dipapap oleh boneka esek-esek buatan Redia. Dan ternyata boneka itu memiliki kesadaran dan meminta Adonis untuk mengakhiri hidupnya. Karena boneka itu tidak mau hidup, hanya diprogram untuk esek-esek. Akhirnya Adonis menembaki boneka itu dan boneka itu berterima kasih dengan Adonis. Kemudian scene berpindah ke dua orang ninja dari kerajaan Susure yang ingin menjalankan misi ke wilayah kerajaan Redia. Kemudian dua orang ninja itu memasuki wilayah perbatasan Redia dan dengan mudahnya menghabisi para penjaga yang ada di sana. Kembali ke Adonis mengungkapkan kalau kota Mamuta menjual semua wanitanya hanya untuk memuaskan nafsunya, yaitu dengan membeli boneka esek-esek dari kerajaan Redia. Kemudian Adonis mengambil dan merakit alat yang bernama IMP dan admin juga nggak tahu itu alat buat apa. Dan langsung Adonis memasukkan sihir ke alat itu sehingga membuat boneka yang ada di sana meninggoy dengan tenang. Sambil berkata, arigato gozaimasu.
Kemudian dua ninja itu telah sampai ke kota Mamuta dan terungkap kalau misi mereka adalah membawa Adonis ke kerajaan Suzure dan menjadikan senjata untuk kepentingan kerajaan Suzure. Dan sebelum menangkap Adonis, ternyata dua orang ninja itu dihalau oleh Direktur Biro Intelijen Redia bernama Shirosaki. Kemudian majulah dua orang ninja itu dan Shin berpindah ke Adonis yang menemani Doroka menguburkan mayat dan boneka esek-esek tersebut. Setelah balik ke motor mereka, alangkah terkejutnya Adonis melihat di depannya sudah ada Shirosaki yang berhasil membantai dua orang ninja tadi. Sebelum bertarung, Shirosaki menghancurkan motor Adonis sehingga Adonis tidak bisa kabur. Pertarungan pun dimulai. Dan kita diperlihatkan kecepatan Shirosaki yang sangat nggak ngotak. Sampai-sampai Adonis baru mengucapkan mantra, elah kok sudah dihantam oleh Shirosaki. Bahkan tembakan pistol pun dengan mudah dia hindari. Setelah Adonis mulai kewalahan mengalahkannya, Doroka pun mengeluarkan sihir cinta. Dan herannya si Shirosaki masih bisa tetap bergerak. Dan setelah Shirosaki membuka bajunya, terungkap kalau sebenarnya Shirosaki sudah terkena sihir cinta dari ratu. Kemudian dia mengeluarkan jurus yang tidak masuk akal, yaitu tangan-tangan terbang yang keluar dari lubang-lubang di punggungnya. Singkat cerita, pertarungan pun berlangsung. Ketika si Adonis dan Shirosaki sama-sama terpojok, elah kok si beban malah terkena serangan tangan terbang itu. Hingga membawanya ke atas langit dan cerot ya, matanya ditusuk sampai buta. Setelah Doroka ditusuk sampai buta, Doroka pun dijatuhkan dari atas langit. Dan Adonis pun datang berlari mendekati Doroka. Dan saking kampretnya anime ini, elah kok bola matanya Doroka malah dipakai main lato-lato sama Shirosaki. Gemblung. Setelah itu melemparkannya ke langit dan trot, hancurlah bola mata Doroka. Adonis dan admin pun sangat geram melihat tingkah laku Shirosaki dan langsung menyerangnya tanpa ampun. Kemudian Shirosaki pun membalas menyerang Adonis dengan tangan terbang itu lagi, hingga Adonis membalikkan tangan terbang itu dengan sihirnya. Sehingga Shirosaki menghindar ke atas langit dan di sisi lain si Adonis bersembunyi dari penglihatan Shirosaki dan mengobati mata Doroka dengan menempelkan knalpot panas ke matanya dari tangan terbang itu. Kacau, anime apa ini cocok. Dan setelah mata Doroka diobati Adonis dengan knalpot panas, Doroka berharap bisa hidup damai dengan Adonis nantinya. Lanjut ke pertarungan. Adonis pun membangkitkan Titan batu seperti di kota dulu untuk menyerang Shirosaki. Di sana Adonis memprovokasi Shirosaki kalau dia ingin membuat ratu kesayangannya Shirosaki menjadi buta seperti Doroka. Shirosaki pun marah dan langsung menyerang. Lah baru berapa detik si Titan batu itu hancur terpotong karena ulah tangan terbang itu. Setelah bertarung dengan cukup sengit, akhirnya Adonis dikalahkan dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Adonis dikalahkan karena sihir Adonis membutuhkan waktu pengaktifan yang membuatnya lama ketika ingin menyerang. Ya istilahnya cooldown skillnya lama lah gitulah guys. Kemudian Adonis pun memohon Doroka untuk menggunakan sihir cinta kepadanya agar dirinya tahan banting, tidak kena gravitasi dan tulangnya tidak bisa patah. Sihirnya pun unlimited. Dan disitu terungkap kalau sihir Doroka yang selama ini dianggap aib bagi para penyihir merupakan sihir yang sangat-sangat begitu overpower. Setelah Shirosaki melihat itu, dia pun kaget dan malah kabur. Saking OP-nya Adonis, si Shirosaki sampai tidak bisa berbuat apa-apa. Lantas Adonis mengeluarkan ultinya, yaitu sihir es tingkat tinggi hingga membuat kota Mamuta menjadi gurun es. Dan bahkan daratan-daratan di sekitarnya pun berubah menjadi es. Akhirnya si Shirosaki dikalahkan karena tubuhnya hancur menjadi es. Akhirnya Adonis dan Doroka pun melanjutkan petualangan mereka. Dan kalau dilihat-lihat, mereka berdua ini ya makin akrab saja ya guys.
Kemudian di akhir film, kita diperlihatkan ada beberapa faksi kerajaan yang menurut Mimin season depan akan menjadi perang antar kerajaan yang mungkin akan super seru. Oke, segini dulu cerita kali ini. Semoga yang nonton diberikan tambahan rezeki, semoga yang jomblo diberikan istri, dan jangan lupa tendang tombol subscribe di bawah ini.